itu sama seperti mengeringkan hutan, seperti mengeringkan rumput. Cukup ada satu puntung rokok jatuh, maka rumput itu terbakar, maka hutan itu terbakar. PR kita hari ini, jangan pernah kita mengeringkan rumput Indonesia, jangan pernah kita mengeringkan hutan Indonesia dengan membiarkan ketimpangan itu terus-menerus. Apalagi kalau dimasukkan ketimpangan kota desa, ketimpangan kota kecil, kota besar. Ketimpangan itu luar biasa. Bagaimana negeri ini dibangun bukan kebetulan, tapi gagasan. Dan tokoh-tokoh pendiri Republik ini itu memiliki akumulasi pengalaman perjuangan, memiliki wawasan yang amat luas, pengetahuan keilmuan yang mendalam. Dan ketika mereka diminta untuk menghasilkan saripatinya, maka muncul sebuah kesepakatan yang disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang seluruh bagian dari pembukaan itu menjadi dokumen pemikiran politik dengan pondasi intelektual solid yang bila disandingkan dengan keputusan-keputusan negara lain, kita bisa mengatakan inilah pondasi terbaik yang ada di banyak tempat. Itu dalam artian sesungguhnya, karena bukan sekedar kesepakatan tentang kata-kata, tapi di balik itu ada pikiran mendalam, ada penderitaan panjang kolonialisme, dan ada kehausan atas keadilan. Mengapa Republik ini didirikan? Karena kolonialisme bertentangan dengan prinsip keadilan. Jadi Republik ini didirikan pada ujungnya untuk sebuah tujuan, yaitu kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat penutup di dalam pembukaan, dan itulah intisari mengapa kita merdeka. Bukan sekedar menggulung kolonialisme, tapi menggelar keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga yang menjadi prinsip kami, berangkat dengan sebuah niat dan tujuan bahwa ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bukan sekedar mengubah, tapi kami ingin Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih setara, Indonesia yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua. Prinsip keadilan adalah prinsip utama yang kami hendak bawa. Ini yang kemudian nanti akan diterjemahkan di dalam berbagai macam kebijakan. Mengapa kita menuju ke sana? Izinkan saya menengok sedikit perjalanan bangsa kita. Bila kita tengok perjalanan bangsa ini, itu dimulai dengan kita menyepakati jadi satu bangsa. Kalau boleh slide-nya boleh ditayangkan. Mulai dengan satu bangsa. Tahun 28 berbagai suku budaya menyepakati kami menjadi bangsa Indonesia. Dan kesepakatan bangsa Indonesia itu ditandai dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak menyepakati bahasa persatuan, mungkin di kampus-kampus Muhammadiyah itu kalau kuliah mahasiswanya dari mana-mana harus pada belajar bahasa. Kenapa? Karena bahasa Indonesia belum jadi bahasa persatuan. Hari ini kita menganggap sebagai sesuatu yang biasa saja bahwa kita memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia. Uni Eropa bersatu, ada 28 bangsa, 28 suku, bahasa persatuan mereka, bahasa resmi mereka adalah 23 bahasa. Seluruh kesepakatannya ditulis dalam 23 bahasa. Setiap parlemennya bersidang, di belakang ada penerjemah. Semua dokumen diterjemahkan. India begitu, semua negara bineka. Kita ini yang kami sebut sebagai satu yang pertama. Satu yang pertama, yaitu satu bangsa.
Apa bisa dipastikan mengikuti iPad kami yang operator? Oke, mengikuti iPad ini saja ya. Jadi satu bangsa disambungkan dengan iPad saja. Coba kalau boleh minta tim operator untuk sambungkan di sini. Nah, yang kedua adalah satu negara yang tadi diceritakan oleh Pak Haidar. Kita menjadi satu negara, negara Indonesia. Satu pertama satu bangsa, satu yang kedua menjadi satu negara. Tapi kita masih federasi. Berikutnya, satu yang ketiga kita menjadi satu negara kesatuan ketika ada mosi integral Natsir. Menjadi satu kesatuan. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan NKRI harga mati, itu K-nya itu baru terjadi tahun 50. Sebelum itu belum ada K, adanya negara Indonesia, dan disebut Indonesia itu wilayahnya cuma Jogja, yang lainnya adalah Indonesia Serikat. Bung Karno mengatakan pada 17 Agustus 1950 ini adalah proklamasi Indonesia yang kedua ketika kita memproklamasikan menjadi negara kesatuan. Lalu kita belum satu air, karena baru tanah saja ini. Airnya bukan Indonesia. Laut Jawa, laut internasional. Selat Sulawesi, selat internasional. Berbagai perairan bukan wilayah Indonesia. Lalu deklarasi Juanda. Nah, Juanda ini tokoh Muhammadiyah. Juanda adalah seorang guru Muhammadiyah yang mengajar di Jakarta. Bahkan ceritanya cukup legendaris ini. Diminta jadi guru di Teknische Hogeschool dengan gaji 275 golden, dan dia memilih untuk tetap menjadi direktur sekolah SMP di Muhammadiyah di Jakarta. Ini seorang pejuang yang punya sejarah panjang. Dia mengatakan deklarasi Juanda tahun 57 diperjuangkan sampai 82 baru kita satu tanah air. Nah, PR yang berikutnya, kita ingin ini menjadi visi kita. Sudah satu bangsa, satu negara, satu tanah air, satu negara kesatuan, satu yang kelima, kita harus menjadi sebuah satu kemakmuran di seluruh wilayah Indonesia. PR kita di situ. Bagaimana seluruh wilayah ini memiliki kesetaraan kemakmuran, kesetaraan kesempatan. Karena bila terjadi ketimpangan terus-menerus, maka resikonya adalah menjaga persatuan itu akan sangat sulit sekali. Sebagai contoh, saya berikan ilustrasi Bapak sekalian, betapa ketimpangan itu nyata. Pembangunan itu tentang manusia, bukan tentang infrastruktur, bukan tentang bangunan, tapi manusianya. Indeks pembangunan manusia Jawa Sumatera, perhatikan tahun 2013 69 skornya untuk Jawa dan Sumatera. Coba perhatikan Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku paling kanan bawah, angka 69 tahun 22. Artinya apa? Ketinggalannya satu dekade. Bukan soal selisihnya itu 4 poin, 5 poin. Mengejar 5 poin itu satu dekade Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ketimpangan bila tidak dikoreksi, ini belum masukkan pertumbuhan ekonomi. Nanti bisa tunjukkan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, investasi, dan indikator-indikator lainnya. Masukkan satu aja, ketimpangan luar biasa. Bapak sekalian pasti pernah ingat balkanisasi tahun 90-an, Yugoslavia tercerai-berai. Kita ingatnya etnik konflik, itu di ujung. Sebelumnya apa? Disparitas ekonomi yang terus-menerus. Makedonia yang maju, Serbia yang maju, tapi Bosnia, Herzegovina, dan tempat-tempat yang lain, Slovakia yang itu mengalami penurunan yang luar biasa. Ketimpangan terus-menerus. Dibiarkan. Itu sama seperti mengeringkan hutan, seperti mengeringkan rumput. Cukup ada satu puntung rokok jatuh, maka rumput itu terbakar, maka hutan itu terbakar. PR kita hari ini, jangan pernah kita mengeringkan rumput Indonesia, jangan pernah kita mengeringkan hutan Indonesia,
dengan membiarkan ketimpangan itu terus-menerus. Apalagi kalau dimasukkan ketimpangan kota desa, ketimpangan kota kecil, kota besar. Ketimpangan itu luar biasa. Inilah PR terbesar kita. Karena itu kita ingin menjaga Indonesia utuh, Indonesia tetap satu, dan bangsa ini utuh. Caranya apa? Bukan dengan menekan dan memberikan rasa takut. Kita pernah punya periode di mana ada stabilitas, ada persatuan. Kenapa? Karena ada yang pegang senjata dan mengawasi semuanya. Maka diam dan bersatu. Persatuan yang sesungguhnya itu ditopang dengan hadirnya rasa keadilan. Di situ maka muncul persatuan.